Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Mukarramah Faradila Dwi Senda Mustafa SPD dengan NIM 23150260041. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu pembelajaran filosofi untuk UTS saya kali ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan sosok cerdas yang pemikirannya sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan anggota masyarakat. Membangun karakter siswa menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman diartikan sebagai potensi kekuatan atau keadaan yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan perkembangan zaman. Pendidik membimbing siswa berkarakter baik dan menggugurkan sifat buruknya. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru, serta menekankan pada pembelajaran dalam pengembangan keterampilan dan karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Dan begitu, kurikulum merdeka ini diharapkan dapat mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal ika atau global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, beberapa bupati petinggi negara mendirikan sekolah kabupaten yang dikhususkan untuk calon pegawai dan pemerintahan. Pendidikan diberikan hanya bertujuan untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diupah sangat minim. Dan pada tahun 1864 berdiri sekolah Bumi Putra hanya 3 kelas. Abad 19 berdiri Stuvia untuk calon dokter pribumi Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Belanda. Budaya Indonesia tidak diterapkan sama sekali pada pendidikan pada saat itu. Dan selanjutnya pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa dengan berefleksi cita-cita Ki Hajar Dewantara. Sekolah ini yang membedakan sekolah lain pada masa itu. Selanjutnya, peran guru sebagai pendidik seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada Ingarso Sungtulada, yang artinya di depan memberi harapan. Selanjutnya ada Ing Media Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Dan yang terakhir ada Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Yang selanjutnya ada perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau dilaksanakan. Selanjutnya ada kata-kata merdeka kodrat alami dan kodrat zaman. Merdeka kodrat alami yang mana setiap peserta didik mempunyai bakat alami yang perlu dikembangkan maupun diperbaiki, sehingga peserta didik diberikan keleluasaan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakatnya. Dengan perhatian seorang guru, memerdekakan tuntutan zaman, peserta didik ditingkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan tutur zaman, sehingga peserta didik bebas untuk belajar mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya ada refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu pembelajaran berorientasi pada guru, dan yang kedua saat mengajar memfokuskan mengejar KKM pada siswa. Yang ketiga, kegiatan berpusat pada materi yang diajarkan. Yang keempat, mengubah pola pikir sebagai seorang pendidik yang berlandasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kelima,
menekankan pada setiap pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan yang terakhir yaitu ke-6, guru sebagai fasilitator dan sebagai penuntun dalam proses pembelajaran siswa. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Terima kasih. Thank you for watching.